Hai guys, kenalin nama aku Syifa Ulmunaf. Nah, di sini aku ingin ngajak kalian nih untuk ikut aku mewawancarai seorang narasumber atau bisa dibilang usahawan muda yang sukses di bidang parfum. Di sini saya akan menanyakan beberapa soal pertanyaan tentang dunia bisnis. Yang pertama, boleh abang memperkenalkan diri dan sedikit menceritakan tentang latar belakang dari abang? Siap. Sebelumnya perkenalkan diri saya, namanya Marzuki. Saya sendiri sebagai pembisnis. Ada dua bisnis yang lagi saya fokus, yang pertama parfum dan yang kedua pomade. Nah, itu dia latar belakang saya. Baik bang, pertanyaan yang kedua, tolong abang ceritakan bisnis apa nih yang sedang abang jalanin? Bisnis yang kita jalanin ada dua bisnis, seperti yang sebelumnya saya katakan. Yang pertama parfum, yang kedua pomade ataupun minyak rambut. Nah, itu dia. Baik, dan yang ketiga, apa yang menurut abang menjadi faktor kunci kesuksesan dalam perjalanan bisnis abang? Kalau ditanyakan tentang faktor kesuksesan, saya sendiri belum sukses. Tapi yang saya pegang erat, kesuksesan dalam berbisnis itu adalah komitmen. Komitmen, fokus sama bisnis yang kita jalani. Itu dia. Dan yang keempat, bagaimana abang mengembangkan ide bisnis dan apa yang membuat unik dan inovatif gitu? Ide bisnis kita mengikuti tren masa. Di zaman sekarang, kita fokus sama media. Kita ikutin tren ataupun kreativitas kita sendiri melalui media-media yang sudah disediakan. Nah, itu dia. Kunci bisnis. Dan yang kelima, apa saja tantangan yang abang hadapin dalam membangun bisnis ini gitu? Kalau pertanyaan tantangan menurut saya pribadi, tantangan sekarang adalah pemasaran. Harga jual, persaingan dagang yang cukup kuat. Nah, di sini kita harus bisa membedakan antara harga yang bagus dari masyarakat ataupun di tingkat pemasaran. Itu dia. Dan yang keenam, bagaimana nih abang mengatasi tantangan tersebut gitu? Mengatasi. Pertanyaannya mengatasi. Di sini mengatasi, kita itu harus bisa memilah antara e-commerce-nya penjualan media sama pemasarannya yang dipasarkan di lokal-lokal. Kita harus berani mengambil tindakan antara harga lokal sama harga yang dipasarkan di media sosial. Nah, itu dia. Dan yang ketujuh, apa nih strategi yang paling efektif yang abang terapkan dalam mengembangkan bisnis ini? Strategi paling efektif. Strategi paling efektif di sini, saya rasa di zaman sekarang ini penjualan terutama sendiri adalah di media sosial. Nah, kita sendiri harus berani mengambil cara efektif, yaitu mengiklankan produk ataupun toko kita melalui media-media. Nah, saya rasa ini cara yang paling efektif. Gitu dia. Ya. Dan yang kedelapan, apa saja nih pelajaran terbesar yang abang peroleh dari pengalaman membangun bisnis ini? Pelajaran, siap. Pelajaran berarti kita harus siap menerima pelajaran awal sulitnya dulu. Nah, pelajaran di sini di awal kita membangun bisnis, penjualan melalui media sosial, terutama kita itu harus mengumpulkan pembeli-pembeli dulu. Nah, di sini kita diuji untuk mengumpulkan semua pelanggan-pelanggan baru. Jadi tidak mudah untuk kita sendiri yang menjalani bisnis dari awal permulaan. Nah, itu dia. Nah bang, ini pertanyaan yang terakhir nih. Selaku saya sendiri sebagai mahasiswa, jadi apa nih nasihat atau tips yang bisa abang bagikan nih kepada mahasiswa yang tertarik memulai bisnis gitu? Saya rasa mahasiswa sekarang bukan lagi mahasiswa yang dulu. Kalau mahasiswa sekarang lebih banyak kreativitasnya. Bahkan mereka itu sambil kuliah bisa berjualan dan bisa berbisnis. Saya rasa antara kuliah, bisnis, ini mengikuti. Bisa kuliah dan bisa berbisnis. Asalkan kita fokus sama kuliah dan bisnis kita. Nah, itu dia. Oke, baik. Terima kasih Bang atas waktunya dan jawaban-jawaban yang cukup membangun nih ya untuk kita, untuk kami yang ingin memulai bisnis. Siap. Setelah mendengarkan wawancara dari beliau, ada beberapa poin kunci dari perjalanan bisnis beliau. Secara singkat, beliau telah menunjukkan bahwa kunci kesuksesannya melibatkan dua faktor,
yaitu komitmen dan fokus dengan bisnis yang beliau jalani. Adapun analisis terhadap tantangan yang dihadapi beliau menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu pemasaran, harga jual, dan persaingan dagang yang cukup kuat. Cara mengatasinya ialah kita harus bisa memilah antara e-commerce-nya penjualan media sama pemasarannya yang dipasarkan di lokal-lokal. Kita harus berani mengambil tindakan antara harga lokal sama harga yang dipasarkan di media sosial. Melalui wawancara ini, ada beberapa saran yang bisa diberikan untuk pengembangan bisnis beliau, seperti membuat brosur yang bisa ditempelkan, contohnya stiker promosi. Jadi dari situ banyaknya yang menerima stiker tempel tersebut membuat nama atau produk semakin dikenal dan semakin luas dikenal di kalangan masyarakat. Pengalaman dari beliau memberikan pemahaman yang mendalam. Kita dapat belajar bahwa jika ingin melakukan bisnis, maka jangan takut untuk memulai, dan jangan pernah lelah untuk belajar dan mencari tahu tentang bagaimana bisnis itu, dan juga dibarengi dengan motivasi yang kuat dan konsistensi agar bisnis tersebut berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.